diskusi kelompok 4 tentang rencana pengembangan bisnis Portak. Kelompok 4 memiliki 9 anggota yang terdiri dari saya sendiri Fatia Hanifa, Akila Salsabila, Dea Hovifa, Siti Nur Aisyah, Fani Arfiani, Anggi Firmansyah, Yoga Firmansyah, Tama Susilawati, dan yang terakhir adalah Wahyu Aji Santoso. Sebelum memasuki beberapa penjelasan tentang perencanaan bisnis Portak ini, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Nama saya Yoga Firmansyah, saya dari MN17G. Saya akan menjelaskan pendahuluannya. Berwirausaha merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Kita dapat memulai suatu usaha dengan mengelola usaha kecil-kecilan. Maka dari itu kami berinisiatif untuk mengelola usaha kecil yaitu yang bernama Potart. Potart merupakan makanan ringan yang bahan dasarnya adalah kentang. Kami memiliki usaha tersebut karena peluangnya cukup besar serta banyak masyarakat yang menyukainya. Selanjutnya, Potart mempunyai beberapa manfaat bagi yang mengonsumsinya, diantaranya adalah kentang mengandung karbohidrat, dan selain itu, kandungan gizi lain seperti kalium, folat, dan vitamin B6 dan vitamin C, tiamin, dan zinc membuat kentang ini menjadi baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, diharapkan melalui rencana pengembangan bisnis ini, produk kami dapat semakin berkembang dan menjadi produk unggulan khususnya di Karawang agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Karawang dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi makanan sehat. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih pemahaman mengenai model bisnis, yaitu merupakan metode untuk menjelaskan mengenai bagaimana semua ide bisnis yang dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Untuk itu, menerapkannya kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas ini, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita agar lebih fokus. Kemudian, cara merancang bisnis kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan dibuat. Masuk pada langkah pertama yang akan dibuat adalah kita harus menentukan dulu nih siapa target pasarnya atau customer segment. Untuk produk Potart ini, target pasar yang dituju adalah semua kalangan dan semua umur, seperti mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kemudian pada langkah kedua adalah mencari value proposition atau kelebihan produk. Kelebihan produk ini atau keunggulan produk yang dimiliki dari produk Potart ialah Potart cocok untuk sarapan karena memiliki sumber energi untuk mengelola nutrisi bagi tubuh, dapat mencegah kanker, terdapat kandungan pati resisten dalam kentang yang dapat memperlancar pencernaan, dapat menjaga fungsi jantung dengan baik, harga dari produk Potart ini pun terjangkau, dan pelayanan yang kami berikan pun ramah dan sopan. Kemudian, langkah ketiga adalah bagaimana customer segment kita itu dapat mengetahui kelebihan yang dimiliki pada produk, yaitu dengan menyampaikan melalui media yang tepat pada unsur channel. Potart dapat kita pasarkan melalui sosial media, personal selling, dan publishing. Setelah itu, langkah keempat adalah kita tentukan cara berinteraksi kepada konsumen dengan pendekatan langsung seperti mengikuti event di Karawang, menjual produk secara langsung kepada masyarakat, melakukan promosi secara langsung, dan membuat akun sosial media khusus pemesanan produk. Selanjutnya, pada langkah kelima, kita tentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Seperti pada bisnis produk makanan yang kita buat saat ini, yaitu Potart, pendapatan berasal dari setiap hasil keuntungan dari Potart yang terjual. Baik, selanjutnya pada poin ke-6 yaitu ada Key Resort. Key Resort sendiri itu adalah sumber daya yang penting bagi keberlangsungan perusahaan, dan pada Key Resort sendiri perusahaan kami memilih pasar dan
rumah produksi serta barang dagangan sebagai key resortnya. Dan pada poin ke-7 kita ada key aktivitas, yaitu aktivitas paling utama dalam menjalankan suatu bisnis. Dan aktivitas ini biasanya adalah untuk menghasilkan produk. Dan pada poin ini perusahaan kami memiliki aktivitas sebagai berikut, yaitu membeli bahan baku untuk proses pembuatan produk, memproduksi potart untuk dijual, menjual potart dengan berbagai topping, dan pencatatan penjualan. Untuk poin ke-8 kita ada key partner. Key partner sendiri itu ialah pihak-pihak yang kita ajak bekerja sama. Dan pada poin ini kita memilih pihak seperti petani kentang, warung, toko kue, dan kedai sebagai key partner kita. Yang terakhir ada cost struktur. Cost struktur ini adalah kolektif dari keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Dan pada poin ini perusahaan kami memiliki biaya-biaya tertentu seperti biaya bahan baku, biaya kemasan dan packaging, biaya promosi seperti pembuatan banner dan brosur, dan biaya transportasi. Kenalkan, nama saya Kila Salsabila, kelas MN17B. Di sini saya akan menjelaskan slide 5, yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha KWU Potart ini adalah khasiat dan manfaat yang sangat tinggi, harga yang terjangkau, kemudian mudah dibawa kemana saja, keramahan pelayanan, dan dapat diantar. Adapun kelemahan atau weakness dari usaha Potart ini adalah yang pertama, modal yang masih terbatas. Yang kedua, belum memiliki mitra kerja. Dan yang ketiga, selera konsumen yang berbeda-beda. Saya Anggi Firmansyah. Selanjutnya, di sini ada peluang dan ancaman untuk bisnis Potart ini. Untuk peluangnya, yang pertama, tidak terlalu banyak pesaing dengan produk yang sejenis. Kedua, cocok untuk semua jenis kalangan. Ketiga, pemanfaatan sosial sebagai sarana untuk memasarkan Potart. Terus untuk ancamannya, yang pertama, tempat yang tidak mendukung terjadinya pemasaran dengan baik. Dan yang terakhir, mudah jenuhnya konsumen terhadap produk Potart ini. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai job description dari setiap anggota. Yang pertama yaitu ada Fathia Hanifah pada bagian keuangan dengan job desk bertanggung jawab atas memantau semua jalannya kegiatan agar berjalan dengan lancar dan melakukan rincian pemasukan. Yang kedua ada Akila Salsabila pada bagian pemasaran dan produksi dengan job desk melakukan proses produksi pembuatan produk Potart dan melakukan promosi via WhatsApp. Yang ketiga ada Tama Susilawati pada bagian MSDM dan produksi dengan job desk mengatur penyediaan bahan baku dan melakukan proses produksi pembuatan produk Potart. Yang keempat yaitu ada saya sendiri, Dewi Panursalihah, pada bagian keuangan dengan job desk membuat rincian keuangan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian, job description selanjutnya Fani Arfiani pada bagian pemasaran dengan job desk yaitu penyusunan setiap laporan dan promosi melalui media sosial. Selanjutnya, Siti Nur Aisyah pada bagian pemasaran dengan job desk yaitu melakukan kegiatan promosi dan pemasaran. Kemudian, Anggi Firmansyah pada bagian SDM dengan job desk yaitu melakukan proses editing video dan pembuatan logo. Lalu, Yoga Firmansyah pada bagian SDM dengan job desk yaitu melakukan proses editing video dan pembuatan logo. Yang terakhir yaitu Wahyu Aji Santoso pada bagian keuangan dengan job desk yaitu melakukan pengecekan pembukuan keuangan. Sekian presentasi produk Potart dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.